selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus, baik buat saudara-saudari yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti siaran langsung, radio, video, internet, siaran tunda, maupun media yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mohon hadirat Tuhan hadir di tengah ibadah kita. Kita akan mulai pujian kita dari nyanyian rohani nomor 356. Nyanyian rohani 356, Terima Kasih Yesusku. Sambil saya undang, sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Dari atas kembali, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Ref. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kembali dari atas untuk doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kur. Terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kur kita mengatakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Hanya ucapan terima kasih, syukur kepadamu Tuhan yang sudah memberikan panjang umur, kesehatan kepada kami, terlebih kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan pada saat ini. Sebab kami percaya Tuhan, lewat ibadah pelayanan semacam ini, kami bisa bertemu Tuhan, kami bisa mendapatkan segala-galanya dari Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kami, kelemahan, kekurangan kami, bisa kami serahkan kepadamu dan Tuhan yang menolong kami semua Tuhan. Bahkan Tuhan mampu menyempurnakan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pelayanan ini dalam tangan kemurahan-Mu. Ampunilah dosa kami, kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh sidang jemaat kaum muda remaja umum semua. Dimanapun berada di sini, di WR4 Surabaya, di Suprapto, 2ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, bahasa Indonesia, Inggris. Urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu. Mengagungkan Engkau di tengah kami, suasana surga ada di tengah kami Tuhan. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua dan Tuhan lebih memberkati lagi.
yang bersaksi. Terima kasih Tuhan, urapi pemberitaan firman, sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mampu melakukan apa saja sampai menyempurnakan kami. Terima kasih. Jangan ibadah ini kering tanpa arti, Tuhan tolong kami. Saudara-saudara masih dalam perjalanan, sertai lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakailah kami menjadi saksimu Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru, kaum muda baru datang kepadamu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Lindungi kami, gedung yang dipakai di sini di WR4 Surabaya, Supraptodo ABJ Medan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir di sini Surabaya Medan, juga saluran internet, listrik, AC di sini Surabaya Medan, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mohon kemurahan. Haleluya, amin. Silakan duduk Mbak. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Baik buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran langsung, radio, video, internet, siaran tunda maupun media yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian yang berjudul Indahnya Hidup Ini. Indahnya hidup ini bersamamu Tuhan, matahariku, benteng hidupku, harapan di kalbu, tiada lagi bimbang ragu selama kau dekatku, bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini, indahnya hidup ini, indahnya hidup ini, bersamamu Tuhan. Ayat yang kedua, lebihi segala yang di dunia, Tuhan yang kupuja. Walau temaram dunia, sinarmu terus bercahaya, bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini, bersama Tuhan ku ayunkan langkah-langkah pasti, bersama Tuhan menjalin nada-nada kasih, melewati gunung dan lembah, tangan yang perkasa menjaga. Makin dekat aku padanya, makin ku rasakan kasihnya, makin nyata ku miliknya pribadi. Kembali dari atas, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Ini bersamamu Tuhan, matahariku, benteng hidupku, harapan di kalbu, tiada lagi bimbang ragu selama kau dekatku, bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini. Ayat yang kedua, indahnya hidup ini, bersamamu Tuhan, melebihi segalanya di dunia, Tuhan yang kupuja. Walau temaram dunia, sinarmu terus bercahaya, bersamamu Tuhan. Indahnya hidup ini, kur, bersama Tuhan ku ayunkan langkah-langkah pasti, bersama Tuhan menjalin nada-nada kasih, melewati gunung dan lembah, tangan yang perkasa menjaga. Makin dekat aku padanya, makin ku rasakan kasihnya, makin nyata ku miliknya pribadi. Kur, bersama Tuhan, bersama Tuhan ku ayunkan langkah-langkah pasti, bersama Tuhan menjalin nada-nada kasih, melewati gunung dan lembah, tangan yang perkasa menjaga.
makin dekat aku padanya, makin ku rasakan kasih-Nya, makin nyata ku miliknya pribadi. Haleluya, hanya di dalam ibadah ada kebahagiaan yang sejati. Kalau di dunia kebahagiaan itu fana karena tidak menjamin, tapi hanya di dalam ibadah ada kebahagiaan sampai menjamin hidup yang kekal. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 14, Ku Pergi. Dunia lalulah segera dengan keindahannya, dirusakkan oleh dosa yang keji. Sangat hebat rasanya bila antikris raja, tapi syukur pada Yesus ku pergi. Ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Ayat yang kedua. Bumi akan bergempa, air laut bergelora, dan semua keadaan nanti berubah. Orang yang tak percaya dia lari sini sana, tapi saya boleh masuk ke surga. Kembali saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Ayat yang ketiga. Dengan sekejap mata sangkakala bunyilah, yang mati dalam Kristus pun bangkitlah. Kita yang masih hidup dirubahkan sekejap, bertemu Tuhanku di awan-awan. Ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Ku pergi, ku pergi, ku pergi. Kapan kesusahan datang ku pergi. Sangkakala bunyilah orang saleh naik semua. Kapan kesusahan datang ku pergi. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 158. Lalu saya buka ruang kesaksian untuk saudara-saudari yang ingin menyajikan kemurahan Tuhan, biar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nyanyian rohani nomor 158, Yesus Sahabatku. Yesus Sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, Engkau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan,
sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Sebenarnya ini sudah lama karena terjadi pada bulan Agustus, tapi setiap kali yang mau bersaksi saya cuma gitu aja. Tapi oleh dorongan firman saya memberanikan diri untuk bisa berdiri di sini. Kejadiannya itu waktu Agustusan, hari Kamis ya. Hari Kamis waktu ibadah itu, hari sebelumnya hari Rabu, anak saya itu kan kelas 3 SMP. Jadi harus menyerahkan syarat-syarat untuk ujian nanti waktu kelas 3. Sebenarnya waktu kelas 2 sudah disuruh oleh gurunya untuk melengkapi, mulai dari ijazah dan lain-lain itu. Nah kurang satu itu namanya apa? SHAUS kalau nggak salah. Saya mencari di rumah itu nggak ada. Bukan ini mah salah. Terus lagi ngulang lagi yang ini salah. Nah, terus gimana? Terus waktu hari Rabu sudah kaum wanita saya datang ke sekolahannya. Karena sudah kurang lebih 2 tahun lebih ya tidak ke sekolahannya, jadi saya datang minta surat itu. Kalau ada apa saya memang belum menerima, anaknya belum menerima atau bagaimana. Waktu saya ke sekolahannya, bilangnya sudah diberikan semua Bu. Saya enggak mau eyel-eyelan. Jadi saya terus akhirnya ya pulang saja. Sambil pulang itu sambil saya mikir-mikir terus gimana, terus saya kembali ke SMP-nya. Bu, enggak ada, ini bagaimana? Dicari, harus dicari karena itu syaratnya. Terus saya datang sebelumnya saya datang ke temannya dulu waktu SD, terus juga tidak ada. Saya takutnya kalau saya sudah terima, terus saya kehilangan. Terus saya kembali lagi ke SD-nya, minta tolong Bu yang seperti ini loh. Karena saya pun enggak tahu wujudnya itu bentuknya seperti apa. Tidak ada Bu, sudah diberikan semuanya. Ya sudah saya pulang, jadi saya di jalan itu riwa-riwi itu saya berdoa kepada Tuhan, saya itu tidak mampu. Bagaimana mencari surat ini? Terus saya sampai rumah, waktu itu saya terus makan, nah terus ada telepon dari SD-nya kalau ternyata suratnya itu ada, memang diberikannya terlambat. Oh ya, besok anak saya biar datang untuk cap 3 jari terus dilegalisir sekalian. Saya bersyukur kalau sudah Tuhan tolong. Terus hari Kamisnya karena Rebo itu sudah riwa-riwi terus jadi badan saya itu tidak enak badan. Padahal hari Kamisnya harus di RT itu masak-masak biasa, kalau 17 Agustusan itu malam. Warganya minta masak di rumah saya. Terus saya berdoa, Tuhan, lah badan saya ini kok sakit, rasanya tidak enak. Kalau besok ada ibu-ibu di sini, masa saya dia tidak bisa melayani. Terus Tuhan tolong sampai Kamis paginya. Lah Pak RT-nya itu membawa kompor gas yang besar itu ke rumah saya, terus pagi itu sama suami saya dinyalakan, enggak bisa. Ini gimana kalau nanti mau masak? Ya sudah pakai kompor yang ada yang bisa menyala. Terus Bu RT-nya bilang nanti kalau Pak RT datang siang biar dinyalakan. Nah benar, terus ternyata badan saya ya agak sakit-sakit tapi masih bisa melayani. Terus siang itu Pak RT-nya datang,
menyalakan kompor itu. Kompornya itu memang sudah di selangnya sudah dibetulkan oleh suami saya tapi tidak bisa nyala. Jadi ya dibiarkan gitu. Ada ibu-ibu yang tidak berani sudah biar pakai kompor yang seadanya saja. Terus Pak RT-nya datang, dia nyalakan kompor itu karena kompornya sendiri. Jadi ya yang berani ya yang punya. Tapi waktu dinyalakan tuh langsung wus gitu. Apinya langsung tinggi. Saya, ibu-ibu yang ada di dapur itu langsung lari keluar semua. Saya, aduh gimana Tuhan, ini rumah. Untungnya gasnya itu di luar, jadi dapurnya itu kan tempatnya terbuka gitu. Cuma di terasan gitu aja, jadi gasnya itu di luar. Waktu beberapa menit itu, orang-orang keluar semua. Saya aduh gimana ini kok tidak ada yang saya cuma darah Yesus. Anak saya juga lari, Mama gimana? Lah gimana? Terus Pak RT-nya kembali, dia langsung copot itu selangnya dari tabung gasnya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Terus satu lagi yang ini tadi, anak saya menerima rapot sisipan. Terus kemarin saya dapat berkat dan saya tidak tahu kalau ternyata ada pengeluaran yang tidak terduga, tapi saya bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan sudah siapkan semuanya. Saya merasa saya tidak layak, saya tidak mampu. Kalau Tuhan masih memberi kemurahan menolong saya dari hal yang kecil-kecil ini, tapi saya bersyukur dan Tuhan semakin menguatkan saya untuk tetap bisa melayani dalam nikah rumah tangga, dalam ibadah pelayanan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih buat kesempatan yang ada. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian yang berjudul Tiap Langkahku. Sambil saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Ayat yang kedua. Kalau rasa jalanku sangat berat, ku pandang selalu kepadanya. Kalau rasa hatiku jadi bimbang, ku berserah pada Tuhanku, berserah pada Tuhanku. Kur, tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di atas ayat yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti
tiba di rumah Bapa surga yang bagai. Silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan yang nomor 83, Allah Sanggup. Lalu vokal grup mempersiapkan pujiannya. Nyanyian tambahan nomor 83, Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kembali dari atas, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Silakan duduk kembali. Segala perkara yang ada di dunia memang harus kita kerjakan, tapi jangan sampai kita lupakan Dia. Carilah dahulu kerajaannya dan juga kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jangan nanti-nanti, sebab tak banyak waktu dalam hidupku. Masuklah dalam pembangunan tubuh Kristus, tingkatkan lagi Tuhan. Tak mau terhalang oleh apapun. Kami rindu mencari dan mengutamakan firman-Mu. Dan lebih lagi, tak hanya sebagai pendengar, tapi juga pelaku firman-Mu. Kami disucikan hingga sama seperti-Mu. Segala perkara yang ada di dunia memang harus kita kerjakan, tapi jangan sampai kita lupakan Dia. Carilah dahulu kerajaannya dan juga kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jangan nanti-nanti, sebab tak banyak waktu. Hidup masa mudamu, masuklah dalam pembangunan tubuh Kristus,
tingkatkan lagi Tuhan ibadah kami. Tak mau terhalang oleh apapun. Kami rindu mencari dan mengutamakan firman-Mu yang lebih lagi. Tak hanya sebagai pendengar, tapi juga pelaku firman-Mu. Kami disucikan hingga sama seperti-Mu. Tingkatkan lagi Tuhan ibadah kami. Tak mau terhalang oleh apapun. Kami rindu mencari dan mengutamakan firman-Mu yang lebih lagi. Tak hanya sebagai pendengar, tapi juga pelaku firman-Mu. Kami disucikan hingga sama seperti-Mu. Kami disucikan, diubahkan kebenaran, layak menyambut kedatangan-Mu. Haleluya, biar jadi kerinduan kita semua di akhir zaman ini, kita sama-sama meningkat dalam ibadah, semakin tekun dalam pengembalaan. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian tambahan 24, Allah yang setia. Nyanyian tambahan nomor 24, Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kembali dari atas. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku.
hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kembali ke kur. Kaulah Tuhan. Untuk doa firman saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kur, kita angkat tangan. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari, kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang untuk selamanya. Bukan setia, haleluya, selamanya. Bukan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Begitu kerinduan hati kami Tuhan untuk setia beribadah melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali, sampai kami terangkat bersama Engkau selama-lamanya. Tetapi kenyataan yang ada seringkali sebaliknya, kami seringkali tidak setia bahkan tinggalkan ibadah pelayanan. Terlalu banyak tantangan rintangan yang harus kami hadapi, kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Itu sebabnya kami butuh firman-Mu saat ini, firman yang mampu menolong kami Tuhan, untuk tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu, firman yang mampu mengatasi segala rintangan, tantangan yang kami hadapi, firman yang mampu menolong kami, menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, Jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan, Patra Kuningan 14, Jakarta juga yang tergembala jarak jauh dimanapun. Tuhan tolong semuanya, urapi kami semua Tuhan untuk mampu mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah, melakukan firman-Mu saat ini Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali.
Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-12, masih ayat 49 sampai 53. Yesus membawa pemisahan. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ya, jadi ini ya, Yesus membawa pemisahan. Ayat 49, Yesus datang untuk melemparkan api ke bumi. Yesus ya, datang untuk melemparkan api ke bumi. Ada 2 macam api. Ya, ada 2 macam api. Api yang telah menyala. Itu api kasih Allah. Sudah kita pelajari api firman, itu ada menyucikan, api Roh Kudus mengurapi. Malam ini satu lagi, yaitu api kasih Allah. Api kasih Allah. Api yang telah menyala itu api kasih Allah. 1 Yohanes 4:8, Ibrani 12:29. 1 Yohanes 4:8, Ibrani 12:29. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini ya, Allah adalah kasih. Ibrani 12:29, ini nanti kita gabungkan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tadi Allah adalah kasih. Sekarang Allah adalah api yang menghanguskan. Jadi kasih Allah itu api yang menghanguskan. Itu api kasih Allah. Jadi api yang telah menyala itu sama dengan api yang menghanguskan, sama dengan api kasih Allah. Bisa ya? Allah adalah kasih. Allah adalah api yang menghanguskan. Nah, kasih itu api yang menghanguskan. Jadi api yang telah menyala, api yang menghanguskan sama dengan api kasih Allah. Api kasih Allah. Ya, itu. Semoga kita mengerti. Ayat yang ke-50. Aku harus menerima baptisan, dan betapa kesusahannya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Yesus harus menerima baptisan cawan itu, penderitaan. Ya. Jadi Yesus harus menerima baptisan sama dengan harus mengalami penyalipan daging, perobekan daging. Yesus harus mengalami penyalipan daging, perobekan daging, sampai betapa susahnya hatiku. Sampai sedih hatinya, susah hatinya, seperti mau mati rasanya. Waktu di Taman Getsemani itu. Ya, seperti mau mati, sedih, susah, sampai seperti mau mati, mau menghadapi salib. Nah, Yesus harus mengalami penyalipan daging, perobekan daging, sehingga sedih hati, susah hati, seperti mau mati rasanya, sampai dengan benar-benar mati di kayu salib. Sampai benar-benar mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk mencurahkan api kasih Allah. Untuk mencurahkan api kasih Allah. Yesus harus mati di kayu salib untuk mencurahkan api kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Yesus mati di kayu salib. Ya, susah. Ya, susah di Taman Getsemani, sedih hatinya menerima salib sampai benar-benar mati di kayu salib untuk mencurahkan api kasih Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita. Kasih, yaitu bahwa Allah mengutus anaknya. Nah, itulah Yesus. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ini kasih Allah. Jadi Allah mengutus Yesus ke dalam dunia, itu kasih Allah. Jadi Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib
untuk mencurahkan api kasih Allah. Untuk mencurahkan api kasih Allah. Dia harus mati di kayu salib. Nah, sekarang untuk kita, kalau kita mau menerima api yang telah menyala, api yang menghanguskan api kasih Allah, ya kita harus juga menerima salib. Jadi kehidupan yang menerima salib atau penyalipan daging, perobekan daging akan menerima api kasih Allah. Api yang menghanguskan. Apa yang dihanguskan? Ya, saya ulang, kehidupan yang mau menerima salib, mengalami penyalipan daging, perobekan daging, akan menerima api kasih Allah yang menghanguskan. Apa yang dihanguskan? Yang menghanguskan segala keinginan daging dan hawa nafsu daging. Itu api kasih Allah. Menghanguskan segala keinginan daging, hawa nafsu daging, sehingga kita bisa mengasihi Allah lebih dari semua. Kita bisa mengasihi Allah lebih, taat dengar-dengaran pada firman Allah, mengasihi Allah lebih dari semua, sama dengan taat dengar-dengaran pada firman Allah, dan juga bisa mengasihi sesama. Bisa mengasihi sesama, mulai dalam nikah. Bisa mengasihi sesama mulai dalam nikah. Kalau dalam nikah kita tidak bisa mengasihi, lalu bisa mengasihi orang lain, wah itu munafik. Mulai dari nikah dulu. Mengasihi sesama mulai dari dalam nikah rumah tangga. Sampai bisa mengasihi musuh. Kalau sudah bisa mengasihi dalam nikah, nanti sampai bisa mengasihi musuh. Nah itulah penyalipan daging. Jadi Yesus disalib mencurahkan api kasih Allah yang menghanguskan. Kita rela menerima salib, perobekan daging, penyalipan daging, supaya mengalami api yang menghanguskan. Apa yang dihanguskan? Segala keinginan hawa nafsu daging, semua dihanguskan oleh api kasih, sehingga kita mengasihi Allah lebih dari semua. Sama dengan taat dengar-dengaran pada firman Allah, sampai daging tak bersuara, apapun resikonya kita taat dengar-dengaran sampai daging. Nah, orang taat bisa mengasihi sesama, mulai dari dalam nikah rumah tangga sampai mengasihi musuh. Sampai mengasihi musuh. Ini orang yang mengasihi Allah, taat dengar-dengaran pada firman Allah, apapun resikonya. Dia pasti bisa mengasihi sesama, mulai dari nikah, anak, orang tua, kakak, adik, semua. Suami, istri bisa mengasihi dalam nikah, sampai mengasihi musuh. Nah, itu ada kasih Allah, mengasihi Allah, taat pada firman. Apapun keadaan suami, apapun keadaan istri, sudah kita pilih, ya harus mengasihi. Apapun keadaan anak, apapun keadaan orang tua, kita mengasihi itu. Nah, kalau kita taat dengar-dengar. Nah, Tuhan menolong kita semua. B, ada dua macam api tadi. Itu api yang positif tadi telah menyala, api kasih Allah. Kalau kita mau salib, kita menerima api kasih Allah. Kita bisa mengasihi Tuhan, taat, kita bisa mengasihi sesama. B, lawan katanya, api yang akan menyala. Api yang akan menyala tadi itu. Api itu telah menyala, api kasih. Tapi ada api yang akan menyala. Api yang akan menyala sama dengan api penghukuman atas dunia. Api penghukuman atas dunia. Mulai dari 3 kali 7 hukuman. 3 kali 7 hukuman. 7 kali hukuman Allah Bapa, 7 kali hukuman anak Allah, 7 kali hukuman Allah Roh Kudus. 3 kali 7 hukuman Allah Tritunggal. Disusul kiamat. Dunia ini dibakar, dihanguskan, habis, musnah. Sampai api neraka, api yang menghanguskan selama-lamanya. Nah, ini api penghukuman. Api yang akan datang, yang akan menyala. Nah, siapa yang masuk di dalamnya? Kehidupan yang menolak salib. Nah, kehidupan yang menolak salib, tidak mau penyalipan daging, tidak mau perobekan daging, hanya mengikuti hawa nafsu daging dan keinginan daging. Ini yang bahaya. Hanya mengikuti hawa nafsu daging dan keinginan daging. Tidak taat. Sehingga tidak taat
tidak dengar-dengaran pada firman Allah sama dengan menjadi kehidupan yang durhaka. Tidak taat pada firman Allah, tidak dengar-dengaran pada firman Allah, melawan firman, sama dengan menjadi kehidupan yang durhaka, tanpa kasih Allah, dingin rohani. Kalau tanpa kasih Allah, tanpa api, tadi kasih Allah itu api, dingin rohani, dingin rohani. Nah, itu orang tidak taat pada firman, dingin rohaninya, sama dengan orang durhaka, panas, durhakanya yang panas. Kasihnya dingin, api kasihnya dingin, api durhakanya yang panas. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, tidak taat pada firman, ya, menjadi kehidupan yang durhaka, sehingga tanpa kasih Allah, dingin rohani, sehingga mengalami api penghukuman yang akan datang, yang akan menyala sampai binasa selamanya di neraka. Jadi ini pemisahan itu. Yesus membawa pemisahan. Di mana pemisahannya? Ini kita kan Lukas 12 ini pintu tirai, salib, perobekan daging. Jadi ada yang kehidupan ikuti Yesus, mau disalib Yesus, kita mau perobekan daging, hawa nafsu yang dibakar, keinginan yang dibakar, nah, kita menerima kasih Allah yang bagaikan api menyala. Itu menjadi taat, dengar-dengaran pada firman, apapun resiko. Abraham sembelih anakmu, apapun resiko mau. Bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua, bisa mengasihi sesama. Dalam rumah tangga dulu, sampai mengasihi musuh. Itu sudah tidak boleh benci-benci, ya, sampai mengasihi musuh. Nah, ini saja, semoga kita bisa mengerti. Itu saja. Nah, tapi pemisahan, ada kehidupan yang menolak salib, sehingga hanya permisi mengikuti atau mengumbar hawa nafsu daging, keinginan daging. Hanya mengumbar hawa nafsu dalam pergaulan tidak baik, semua itu. Dalam hal apa? Pekerjaan mengumbar hawa nafsu, mungkin korupsi ini merugikan orang. Dalam sekolah mengumbar hawa nafsu supaya nilai baik, entah caranya nyontek ini. Ini hanya mengikuti hawa nafsu. Dalam perjodohan hanya mengikuti hawa nafsu, keinginan daging. Ini tanpa kasih nanti, dingin, tidak taat, durhaka. Api durhakanya yang naik sampai turun api yang akan menyala, api penghukuman Tuhan, sampai dia binasa selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Ayo praktek durhaka ya. Di Matius 24 saya tunjukkan dulu, Matius 24 ayat 12 itu. Kasih dingin, durhaka naik. Ini keadaan akhir zaman, khotbah akhir zaman. Hati-hati. Ya, khotbah tentang akhir zaman. Ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang dingin. Nah, api kasihnya tidak ada lagi. Yang ada api kedurhakaan, tidak taat itu, kedurhakaan. Nah, ini hati-hati. Jadi pada akhir zaman, kita harus waspada, memang kasih menjadi dingin. Musim dingin rohani, sehingga api kedurhakaan menyala-nyala hari-hari. Semoga mengerti. Prakteknya, praktek kehidupan durhaka. Di mana kehidupan durhaka? Menolak salib, tanpa kasih, tidak taat pada firman, durhaka. Terus dingin kasih. Praktek kedurhakaan. Nomor 1, ayat 51 sampai 53. Kedurhakaan dalam nikah rumah tangga. Ya, 51 sampai 53. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, tapi pertentangan. Wah, ini banyak pertentangan. Di mana mulainya? Dalam nikah. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, 2 lawan 3. 53. Ya, mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anak laki-laki. Ayah melawan anak laki-laki. Anak laki-laki melawan ayahnya. Tapi ada anak laki-laki melawan ibunya. Wah, terlalu ini. Di Alkitab cuma ditulis anak laki-laki melawan ayahnya. Kalau anak laki-laki melawan ibunya, wah gawat ini. Ini
atasnya durhaka ini. Atasnya durhaka, hati-hati ya. Anak laki-laki, nah, itu ibu yang benar, ibu yang baik, benar kita lawan. Nah, itu di atas durhaka anak laki-laki. Ibu melawan anaknya perempuan. Anak perempuan melawan ibunya. Nah, sebaliknya ada anak perempuan melawan ayahnya. Nah, ini juga jangan. Jangan mendurhaka kepada orang tua. Tapi jangan ikuti juga kalau orang tua salah, jangan ikuti. Tapi jangan melawan, memusuhi, ini tidak boleh. Kalau orang tua tidak benar, wah ayah saya pak penjudi pak, ayah saya masa saya ikuti? Jangan diikuti. Tetapi tidak boleh melawan, tidak boleh, tidak boleh melawan. Nah, itu ya, semoga mengerti. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertua. Ini rumus. Ya. Jadi ini menantu perempuan melawan mertua perempuan. Wah, sangat gawat kalau menantu laki-laki melawan mertua perempuan. Ya, tidak boleh melawan. Biar diapakan, tidak boleh melawan. Tidak boleh melawan. Itu berbahaya, lebih dari orang durhaka nanti. Ini yang ditulis di sini, ini ketentuan yang terjadi. Tapi kalau lebih dari itu, wah gawat itu. Gawat juga itu ya. Semoga kita mengerti. Ya inilah suku pertentangan ya. Tapi bisa diperluas, suami istri, anak, orang tua, kakak, adik, pertentangan. Ini tanpa kasih. Jadi nomor 1, kedurhakaan dalam nikah rumah tangga. Suami melawan istri, sebaliknya. Anak melawan ortu, orang tua. Ortu orang tua. Ya. Bahasa gaul. Ya. Baik. Kemudian menantu melawan mertua. Hati-hati ya. Menantu, calon menantu. Ya, ini. Jangan lawan-lawan mertua, sayang-sayangi mertua ya. Itu. Kemudian kakak melawan adik, sebaliknya. Kenapa begitu? Karena tidak taat. Ya, sebab ada yang tanpa salib. Ada yang salib, ada yang tanpa salib, ya pasti terjadi pemisahan. Mengerti? So, ya? Jadi ada yang tanpa salib, ada yang tanpa kasih, ada yang tidak taat sama firman. Ya pasti bertentangan, jangan heran. Ya, bukan malah jadi bahan tembakan. Wah, dia bagaimana? Di rumah aja, ya, begitu loh. Ya, asalkan kita tidak melawan. Ya memang tidak bisa satu. Kalau ada yang tanpa salib, ada yang pikul salib seperti Yesus, ada yang tanpa salib. Ada yang tanpa kasih, sini ada yang kasih, ada yang tanpa kasih. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Dia tidak bisa. Mau diapakan dia tidak bisa. Ya tapi kita tidak boleh melawan, diam. Melawan yang tidak taat, umpama istri tidak taat, kita tidak boleh melawan. Sudah doakan. Melawan suami yang tidak taat, ya kita doakan. Melawan anak yang tidak taat, ya kita doakan. Melawan orang tua yang tidak taat, kita doakan. Tidak boleh melawannya anak sama orang tua. Kalau orang tua boleh memarahi, menasihati boleh. Kalau anak tidak boleh melawan. Ya, dan seterusnya. Kakak melawan adik, adik yang tidak taat. Atau sebaliknya, ada adik melawan kakak tidak taat, jangan dilawan. Doakan saja. Doakan saja. Nah, begitu. Ya memang akan terjadi ini pemisahan dalam rumah tangga. Nomor 1. Karena apa? Ada yang tanpa salib, ada yang mau pikul salib, ada yang tanpa salib. Ada yang memiliki kasih, ada yang tanpa kasih, dingin. Ada yang taat, ada yang tidak taat pada firman. Nah itu pemisahannya. Nah, mengerti ya? Nah itu semoga kita mengerti. Akibatnya, satu terangkat, ada 2 orang di tempat tidur, satu terangkat, satu tertinggal. Ya memang ini harus terjadi. Makanya kita berdoa hari-hari ini, bersaksi untuk rumah tangga. Makanya Om selalu ingat, apalagi waktu perjamuan suci, selalu ingat, ya, ayo ingat orang tua, ingat kakak, adik, sekalipun mereka memusuhi kita doakan. Jangan sampai terjadi pemisahan yang paling tajam, paling mengerikan. Nah, 2 orang tuh suami istri bisa, tadi 2 orang anak orang tua, satu tempat tidur, satu rumah tangga, rumah. Terus satu terangkat, satu tertinggal. Nah, ini terjadi nanti. Akibatnya satu terangkat, satu tertinggal. Tidak bisa masuk perjamuan kawin anak. Ketinggalan saat Yesus datang. Dan itu berarti api kebinasaan selama-lamanya. Nah, ayo mulai sekarang doakan.
doakan, jangan benci, jangan ini, doakan semuanya. Ya, mulai di rumah tangga, ini nomor 1 di sini pemisahan. Kedurhakaan terjadinya di sini. Ibadah rumah tangga banyak rahasia di dalam Alkitab, banyak rahasia dari perjanjian lama, tapi ada 2 rahasia yang agung, yang besar, cuma 2, rahasia nikah, rahasia ibadah. Jadi kedurhakaan ini melanda nikah, 1, kedua kedurhakaan dalam ibadah pelayanan. Nah, 2 ini aja. Jadi praktek kehidupan durhaka. 1 saja kedurhakaan dalam nikah rumah tangga. Nah, ini pasangannya yang kedua, kedurhakaan dalam ibadah pelayanan. Kedurhakaan dalam ibadah pelayanan. Ya, semoga mengerti. Prakteknya tadi kedurhakaan dalam rumah tangga sudah. Sekarang kedurhakaan dalam ibadah pelayanan ada 2 macam. Ibrani 10 24 sampai 27. Ibrani 10 24. Ini tanpa kasih, tanpa salib, tidak taat pada firman. Ini saja. Sehingga durhaka dalam nikah rumah tangga, durhaka juga dalam ibadah pelayanan. Ya, mari. Dan marilah kita saling memperhatikan. Ibrani 10 25 mulai ya, 25 sampai 27. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Loh, ini menjelang hari Tuhan genjot ibadah ini, semakin giat. Harusnya itu saja. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Kedurhakaan dalam ibadah. Saja, yaitu menjauhkan diri dari ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sama dengan tidak setia, bahkan tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, ini dosa yang tidak disadari seringkali. Kalau membunuh, mencuri, kita tahu. Tapi seringkali dosa tidak beribadah itu adalah dosa yang tidak disadari. Seringkali tidak disadari. Tidak sadar kita. Seringkali tidak disadari. Dan dosa tidak beribadah itu dosa yang meningkat. Karena tidak disadari meningkat. Kalau kita sadar, loh ini mencuri, tidak boleh ya, mencuri. Bisa, ya aku berhentilah. Kadang-kadang masih, tapi kadang-kadang berhenti. Masih, tapi kalau tidak sadar terus saja. Itu dosa tidak beribadah, dosa yang meningkat. Yaitu pertama dosa kebiasaan. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan. Dosa kebiasaan artinya kita tidak tertuduh, tidak menyesal apabila kita tidak bisa beribadah melayani Tuhan. Dulu mungkin menyesal, tertuduh, aduh kemarin ku tidak bisa datang karena terpaksa aku. Tapi sekarang sudah biasa, malah ketawa kalau ditanya, tidak datang ya, ketawa, tidak apa-apa, cuma 1 kali, ketawa. Ini yang bahaya, tidak sadar. Ya, semoga kita mati dibiasakan. Jadi sudah tidak tertuduh, tidak merasa bersalah, tidak menyesal saat kita tidak bisa beribadah melayani Tuhan. Kalau ini dibiarkan akan menjadi dosa sengaja. Tingkat kedua, sengaja. Kita sengaja. Sengaja tidak beribadah melayani Tuhan. Artinya memang tidak mau, ada waktu, ada yang tidak mau. Sudah tidak mau. Sengaja tidak beribadah melayani Tuhan. Memang tidak mau beribadah melayani Tuhan. Tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini sudah durhaka. Tinggalkan jabatan pelayanan. Ini sama dengan durhaka. Kedurhakaan. Dan tidak ada pengampunan.
sengaja sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tapi yang ada kematian yang mengerikan, penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang. Jadi istilah tidak ada pengampunan dosa sudah tidak bisa diperhatikan oleh Tuhan. Sudah tidak bisa. Perhatian Tuhan terbesar itu pengampunan dosa. Ya, jangan dipikir, oh saya dapat perhatian besar. Kenapa? Wah, kuliah saya berhasil. Ya. Wah, saya kerja berhasil, dapat ini, bisa beliin. Belum tentu. Kalau dosa tidak diampuni, ya nasibnya seperti orang dunia, binasa kita. Perhatian yang paling besar dari Tuhan adalah pengampunan dosa. Amin. Kalau Yesus tidak mengampuni dosa, tidak usah mati di kayu salib. Kalau cuma untuk membuat orang kaya, orang pinter, tidak usah mati di kayu salib. Ini perhatian terbesar. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, mengampuni dosa, supaya kita tidak binasa. Nah, tapi kalau permisi, orang sudah biasa tidak beribadah tadi, tidak rasa salah sampai sengaja, hati-hati. Sudah di luar perhatian Tuhan, tidak mengalami pengampunan dosa, itu sama dengan di luar wewenang Tuhan, di luar perhatian Tuhan. Dia betul-betul sepenuhnya milik setan. Sungguh-sungguh. Jadi hati-hati, ibadah pelayanan, ayo om senang, kerja yang keras, ada om saya kerja ini bagus, tapi jangan lupa ibadah. Kuliah ayo silakan, tapi jangan lupa perhatian Tuhan. Jangan keluar, apa gunanya kita di luar perhatian Tuhan? Ada di tangan setan yang akan dibanting, dihancurkan, dibinasakan. Selamat. Bisa paham? Ya, sebaliknya Mazmur 85:11. Nah, kalau punya kasih, didorong kita untuk setia. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Kasih dan kesetiaan bertemu. Kasih dan kesetiaan bertemu. Ya, ayat yang ke-12. 12. Kesetiaan tumbuh dari bumi, keadilan akan menjenguk dari langit. Perhatian Tuhan. Nah, kalau ada kesetiaan, langit terbuka, dijenguk gitu. Dijenguk oleh keadilan, oleh kasih, dijenguk. Mengerti? Nah, itu perhatian Tuhan. Jadi kesetiaan ini membuka pintu langit. Kasih mendorong kita setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, dan kesetiaan membuka pintu langit. Sehingga Tuhan menjenguk. Sangat memperhatikan kehidupan kita. Kamu mudah perhatikan. Ya, orang tua, saya orang tua, makanya saya berani mengatakan hal ini. Orang tua sangat perhatian pada anak, tapi terbatas. Sangat terbatas. Perhatian orang tua sangat terbatas kepada anak. Banyak anak-anak yang menyesal, aku tidak diperhatiin. Padahal orang tuanya sudah jungkir balik untuk memperhatikan. Tapi dasar anaknya itu cuma apa itu tadi itu, tidak mau salib, hanya melampiaskan hawa nafsu daging itu, keinginan daging. Jadi wah, aku tidak diperhatikan. Lah, kalau tidak diperhatikan waktu kecil sudah diinjak habis sudah. Semua orang tua memperhatikan, tapi ya memang terbatas. Tidak bisa, terbatas. Nah, oleh sebab itu, apalagi memang orang tua kurang mampu, enggak, jangan salahkan orang tua. Kenapa aku enggak jadi anak raja ya? Anak raja Herodes, ya, melawan Yesus. Nah, itu jangan disesali semua. Sudah sekarang, aduh saya kurang ini, kurang. Nah, mohon perhatian Tuhan, caranya setia, kasih mendorong kesetiaan dalam ibadah. Maka kesetiaan membuka, kesetiaan dari bumi, keadilan menjenguk dari atas. Kesetiaan membuka pintu surga. Sehingga Tuhan menjenguk kita selalu. Amin. Memperhatikan, memperdulikan kehidupan kita. Serahkan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah menipu kita. Nah, oleh sebab ayo, nasihat tertinggi. Tadi saling menasihati. Nasihat tertinggi hari-hari ini adalah untuk kita lebih giat lagi dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nasihat tertinggi. Ya, ini. Nah, sesama teman kita nasihati boleh. Ya, ayolah belajar kamu. Kok bolos-bolos di sekolah? Ayo, baik.
Itu teman pernah. Tapi lebih bagus lagi. Paling bagus. Kamu kok lama ndak ibadah? Ayo. Kamu kan Kristen. Iya, ayo ikut yuk ibadah. Ikut ibadah. Itu nasihat terbaik. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo di rumah tangga ada ayah, ada ibu. Ayo kita ajak. Aku, Pak, ayo Pak, orang Kristen kita, ayo harus setia Pak, supaya Tuhan tolong. Adik, kakak, ayo, aku malu, ayo aku tunggu. Berkorban. Menasihati itu pengorbanan. Tapi Tuhan lebih perhatian lagi atas kehidupan kita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Saya sangat bersyukur diizinkan Tuhan ya, menjadi guru. Saya cuma berapa tahun lah guru itu, 4 tahun 5 tahun. Tapi saya gunakan, manfaatkan kesempatan. Selain saya ngajar di sekolah, tapi ngelesi masih, tapi saya juga mengajak anak-anak beribadah. Setiap Sabtu begini, ayo ikut Bapak, ayo. 2 mobil, 3 mobil kaum muda semacam itu. Itu kesukaan saya sampai hari ini. Ternyata, baru dengar ada yang jadi hamba Tuhan. Ada yang di Beijing, ada yang di sini. Saya senang. Dulu mereka tidak mengenal Yesus. Saya ajak, ayo ikut. Pak, malam minggu Pak, kita ke Tunjungan Plaza. Dulu cuma Tunjungan 1 itu. Yang paling kanan itu. Kalau Square Ballroom paling dekat Square itu cuma itu. Jadi tangganya begini, sana. Jadi dada semua. Pak, sudah anak Petra semua di situ. Saya keliling-keliling. Tapi saya bilang, ke gereja dulu. Oh ya Pak, ikut. Datang. Kebaktian sampai jam-jam 8, jam setengah 6, setengah 8. Ya, setengah 8, jam 8 kurang 1/4, ke sana. Makan kita dan seterusnya. Tapi saya ajak dulu. Sekarang saya baca ayat ini, terenyuh. Lebih dari saya ngajar, lebih dari saya ngelesi, mungkin banyak yang pinter, tapi lebih dari itu banyak yang beribadah pada Tuhan. Ayo perhatikan ibadah hari-hari. Tuhan tolong kita semua. Ya, Tuhan tolong semuanya. B, ada 2 ini, kedurhakaan dalam ibadah. Tadi tidak mau ibadah. B, beribadah tapi salah. Nah, ini durhaka juga. Yudas 1 beribadah melayani tapi bersungut-sungut. Langsung tulis dulu, bersungut-sungut. Yudas 1:11. Ya, celakalah mereka. Yudas sebelum wahyu ya. Nah, itu. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah durhaka. Nah, ini ambil Korah ya. Kain, Bileam saya tidak terangkan, tapi Korah durhaka seperti Korah. Ayo, Korah itu bilangan. Bandingkan bilangan 16, 8 sampai 11. 8 sampai 11. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hei orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel, diperbolehkan mendekat kepadanya, beribadah melayani, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekati bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi, menuntut pangkat, menuntut ini. Nah ini, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan, durhaka. Tadi istilah di Yudas 1:11 di sini, bersepakat melawan Tuhan itu durhaka, tidak taat pada Tuhan, tanpa kasih. Karena siapakah Harun? Nah ini orang tanpa kasih, tidak taat, durhaka, sehingga kamu bersungut-sungut kepada. Jadi beribadah melayani Tuhan tapi bersungut-sungut, banyak buka mulut. Nah, hati-hati pemuda ya, kita menjadi orang Kristen tapi banyak buka mulut, bersungut-sungut, ngomel, gosip, fitnah nanti dan seterusnya. Nah, ini seringkali membuka mulut, banyak membuka mulut, enggak mau diem. Nah, jangan banyak membuka mulut dalam ibadah pelayanan.
Oh, enggak usah nyanyi om. Bukan. Ya, enggak boleh gosip, enggak boleh bersungut, ngomel, menuntut ini, gosip ini, jangan. Enggak ada artinya. Malah durhaka. Nah, membuka mulut nanti akibatnya Tuhan buka mulut bumi, turun ke bawah. Terlalu banyak membuka mulut. Nah, itu. Makanya nanti Tuhan buka mulutnya bumi, turun ke bawah, merosot semua. Beribadah melayani tapi merosot semua. Nah ini, saudara. Mengapa bersungut? Sebab melayani tanpa kasih. Mengapa bersungut, ngomel, gosip? Sebab melayani tanpa salib, tanpa kasih. Saudara, tanpa kasih. Itu pelayanan daging. Nah, keinginan hawa nafsu daging. Pelayanan daging. Bersungut-sungut. Saudara, karena tanpa salib, sebab melayani tanpa salib, tanpa kasih. Nah, itu pelayanan daging. Tandanya menuntut hak upah jasmani, menuntut hak upah jasmani sekarang ini. Khotbah berapa, ini berapa sekarang ini. Nah, ini bahaya, menuntut upah jasmani kita dapat tapi upah rohani hilang, upah surga hilang. Itu yang bahaya. Ya, nah, sangat berbahaya. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, nah, Tuhan tolong kita semua. Kemudian menuntut ucapan terima kasih. Wah, enggak ada terima kasihnya. Nah, enggak usah, biar aja Tuhan yang tahu. Menuntut kedudukan, pujian, dipuji. Nah, menuntut kedudukan. Oh, aku enggak diangkat-angkat ini. Bersungut ngomel. Itu seperti Korah. Akibatnya tadi banyak buka mulut. Nah ini bumi membuka mulutnya. 16, 31, 32. Bilangan 16, ini akibatnya. Nah, saja, bilangan 16, 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah di bawah mereka. Dan bumi membuka mulut. Nah, ini permisi, tidak maksudnya tidak oh syukur, bukan itu. Di Palu sudah diperlihatkan sedikit. Bagaimana kalau bumi membuka mulut? Wus, habis. Nanti ini luar biasa. Bumi membuka mulut. Ini merupakan hukuman Tuhan juga nanti. Di akhir zaman. Ngeri, betul-betul ngeri. Nah ini siapa yang kena? Termasuk kita. Yang terlalu banyak bersyukur. Beribadah, melayani. Bukan, oh enggak mau aku. Enggak beribadah, melayani. Tapi terlalu banyak buka mulut. Terlalu banyak bersungut, ngomel, bergosip, belum fitnah. Wah itu. Bumi membuka mulut, merosot. Ini. Dan menelan mereka dengan seisi rumahnya. Dan dengan semua orang yang ada pada Korah dengan segala harta milik. Ayo hati-hati. Jangan terlalu banyak. Oh enggak om, kami diam om. Sekarang. Kalau dulu memang harus membuka mulut. Ya. Nah, dulu belum ada HP, telepon rumah jarang tuh. Orang punya telepon rumah luar biasa itu. Satu kecamatan saya yang punya telepon hanya pabrik gula. Nah, jadi kalau ada berita penting orang meninggal apa ya dari Surabaya mana lewat pabrik gula. Nah, penjaganya naik sepeda. Siapa yang ditelepon? Nanti ya Pak, sebentar. Nah, itu kasih duit harus. Nah, penjaganya apa itu namanya? Hansipnya itu. Nah, naik sepeda datang ke rumah si A, ada telepon nanti, ayo cepetan sana, baru ditelepon. Itu susahnya, mau marah-marah susah dulu. Orangnya di Surabaya sudah bisa. Nah, itu setelah ada HP, sekarang enggak usah, cukup mendelik, enggak usah bulu. Sana sudah nangis baca. Ya, itu pakai WA, pakai apa sudah. Wah, yang baca nangis katanya. Pernah saya dengar, oh baca itu saya menangis. Oh bisa juga ya. Ya, nah, itulah. Ini terlalu banyak bersungut sekarang. Membuka mulut, hati-hati dalam nikah, dalam ibadah lain. Nah, jaga. Jangan terlalu banyak menuntut, bahaya.
Itu hanya ikuti keinginan hawa nafsu daging. Tidak ada penyalipan daging. Jangan. Rugi kita. Aku rugi. Ya, Tuhan tolong. Merosot. Tadi membuka mulutnya sudah. Tadi bilangan 16 ayat yang ke-31 32. Menelan mereka. Merosot. Merosot. Nah, banyak buka mulut artinya dalam, kalau Om kan sering kali kalau doa penyembahan ingat apa kata-kata Om selalu. Buka hati, buka mulut. Nah itu yang boleh. Waktu menyembah buka hati. Apa itu? Waktu menyembah buka hati. Yesus, haleluya. Yesus. Ya jangan teriak-teriak. Wah, enggak usah. Tuhan enggak tuli. Ya, enggak usah. Sudah, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Asal buka supaya enggak ngantuk. Ya. Saya dalam hati boleh, dalam hati. Tapi lama-lama. Hei, makanya rumusnya Om begitu. Biar hamba Tuhan lain mungkin apa ya buka hati, buka mulut, ya, nanti buka telinga, buka hidung, terserah. Yang penting ini memudahkan saja. Apalagi doa semalam suntuk. Ya. Kalau doa semalam suntuk ya jangan nunduk. Nunduk itu juga gravitasi mungkin ya, ngantuk. Haleluya, haleluya. Makanya kalau kebaktian doa semalam suntuk Om begini, haleluya. Haleluya. Kalau masih mau tunduk, begini masih kuat, langsung. Jangan begini, kalau begini tuh langsung. Inilah buka mulut sama Tuhan, amin, amin. Loh, amin. Nah, buka mulut. Kalau kita buka mulut sama Tuhan, pintu sorga dibuka. Kalau buka mulut, pintu bumi dibuka. Ayo pilih mana? Begitu saja kok repot. Nah itu. Ayo pilih sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kau muda sekali. Ayo ibadah perhatikan hari-hari. Ya jangan marah ya kalau temannya ingatkan. Biasanya kalau ingatkan kuliah, kuliah kok, lupa. Terima kasih ya, terima kasih. Ingatkan ibadah, tak usah ikut-ikut. Jangan. Ini paling penting hari-hari ini. Paling penting. Jangan. Ya. Itu terlalu sombong namanya. Jangan. Kalau perkara dunia kita, perkara surga apa itu? Jangan. Ngeri. Betul belum ngeri. Ya, Tuhan tolong. Ayo, ini membuka bumi membuka mulutnya, turun. Nah, jasmani rohani merosot. Kalau terlalu banyak ngomong itu, jasmaninya merosot, rohaninya merosot, kering. Jasmaninya merosot juga. Nilai-nilai bisa merosot, semua merosot. Ya, jasmani rohani merosot. Sampai, ini celakanya. Kalau Yesus datang, tidak bisa terangkat, turun. Kalau Yesus datang kedua kali, dia ketinggalan. Nah, binasa, dapat hukuman, api hukuman di bumi sampai neraka selamat. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, ayo, semoga Tuhan tolong kita semuanya. Jangan sampai merosot sampai ke alam maut itu. Binasa untuk selama-lamanya. Saudara, mari. Nah, ini pelayanan kasih. Nah, yang betul pelayanan kasih, pelayanan dengan salib itu yang betul. Harus penyalipan daging. Nah, kalau tadi menuntut hak, jangan. Yang benar pelayanan kasih, pelayanan dengan salib, yaitu seperti Yesus, yaitu mengorbankan hak. Bukan menuntut, mengorbankan hak, dan hanya mengorbankan hak sampai tanpa hak, tetapi hanya melakukan kewajiban. Tanpa hak, tetapi hanya melakukan kewajiban. Nah itu yang betul. Nah, kalau kita baca Filipi 2 itu, ayat 5 sampai 8 itu. Nanti sampai 11 ya, 5 sampai 11. Saya baca cepat ya. Hendaklah kamu hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tapi menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai itu, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dia setara dengan Allah, tapi enggak, hilang haknya.
melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Dia hebat, tapi jadi hamba, hilang haknya dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini kehilangan hak sampai 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati. Ini pelayanan kasih, pelayanan salib. Ya, mengorbankan hak sama dengan tidak punya hak, hanya melakukan kewajiban. Jangan takut. Ada yang, bagaimana belajarnya? Ini. Ayo, kalau biasanya tidur siang, nah, jangan tidur siang. Kalau ada ibadah, belajar. Begitu. Supaya bisa ibadah. Ibadah nanti malam tambah lagi belajar. Nah, begitu. Mengorbankan hak. Hanya melakukan kewajiban saya bisa ibadah. Tapi ada yang mengeluh, percuma. Enggak. Hak dan upah ada di tangan Tuhan. Amin. Hak dan upah. Tuhan yang tanggung jawab. Tuhan tidak menurut. Yesaya 49, 3-4. Ayo, jadi kita mengorbankan hak, tetapi hanya melakukan, tidak punya hak, hanya melakukan kewajiban untuk memuliakan Tuhan. Itu aja. Kewajiban kita beribadah, melayani semua sekolah untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan, mengaku. Jangan memalukan, jangan memilukan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, olehmu aku akan menyatakan keagunganku, kemuliaan, memuliakan Tuhan. Jadi orang lihat, waduh betul itu ya, betul itu, hamba anak Tuhan, pelayan Tuhan, memuliakan di mana-mana. Kalau kita sudah bisa mengorbankan hak, tanpa hak tapi melakukan kewajiban untuk memuliakan, mengagungkan Tuhan. Itu tugas kita. Selanjutnya, tapi aku berkata, aku susah saya harus ya tidak tidur, belajar ini itu untuk ibadah. Tidak apa-apa ya, dan telah menghabiskan kekuatan sia-sia tidak pernah. Tidak, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allah. Hak dan upah kita terjamin di tangan Tuhan, baik untuk hidup sekarang, masa depan sampai hidup kekal. Sudah Tuhan jamin. Tuhan jamin semua. Tadi kalau setia, Tuhan menjenguk terus. Gimana itu? Dilihat terus kita, diperhatikan, diperdulikan, enak. Enak sekali. Diperhatikan, dipedulikan. Dijenguk guru aja senang. Umpama ini satu kelas, nulis, guru datang dekat-dekat. Senang, kenapa ini ya? Apa pinter atau bodoh? Begitu, diperhatikan. Ini diperhatikan Tuhan. Nah, hak upah kita ada di tangan Tuhan. Ayo cepat. Kemudian ayat 8, taat. Itu pelayanan kasih. Pelayanan salib. Kalau Yesus taat sampai mati di kayu salib. Kalau kita taat sampai daging tidak bersuara lagi. Tidak punya kehendak sendiri. Tidak punya kehendak sendiri. Pertama, tidak punya hak, hanya punya kewajiban. Kemudian tidak punya kehendak sendiri, sama dengan taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Hak kehendak Tuhan saja. Taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan sampai daging tidak bersuara. Nah, ini pelayan kasih, pelayan salib dengan salib. Nah, semoga kita. Kalau taat, 9. Yesus taat sampai mati, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepada nama di atas segala nama. Loh, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang di langit setan, yang ada di atas bumi nabi palsu, yang ada di bawah bumi antikris setan Tritunggal, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kalau Yesus taat sampai mati, dia menerima nama yang berkuasa, nama Yesus yang berkuasa, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Nah, sebaliknya, kalau kita taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara, maka kita bisa menyeru nama Yesus. Ayo malam ini, buka mulut tadi, jangan untuk dunia, begini begitu, mulut bumi yang terbuka, merosot. Malam ini ayo. Buka mulut boleh lebar-lebar, menyeru nama Yesus. Ada apa malam ini? Mungkin kita dalam kekalahan, kegagalan,
Dalam apa? Yesus, haleluya. Yesus. Tuhan tolong, ayo menyeru nama Yesus. Yang berhasil jangan sombong juga. Yesus, terima kasih semua karena Engkau. Terima kasih. Boleh membuka mulut untuk menyembah, menyeru nama Yesus, menyembah Dia. Lebar-lebar, buka hati, buka mulut. Lebar-lebar. Berseru kepada Tuhan malam ini. Saudara, semoga kita bisa mengerti. Maka kita akan mengalami kuasa nama Yesus, yaitu kuasa pengangkatan, kuasa kemenangan, ayat 10 dulu. Kita akan mengalami kuasa nama Yesus, kuasa kemenangan atas setan Tritunggal, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, kalah, menang atas setan Tritunggal. Sumber masalah, setan Tritunggal sumber pencobaan, masalah yang mustahil. Selesai. Ada kaum muda, om juga dalam bermasalah yang sulit, yang mustahil, ayo seru nama Yesus malam ini, menyeru nama Yesus, menyembah, biar kuasa nama Yesus memberi kemenangan. Selesai masalah. Sumbernya dosa. Aduh saya diganggu dosa terus, dari pikiran, dari pandangan, semua najis, kotor. Sebut nama Yesus. Yesus tolong. Sumbernya dosa dikalahkan, dosa sampai puncak dosa, kenajisan kalah. Berarti kita hidup benar, hidup suci. Hidup benar, hidup suci. Ya, semoga kita mengerti. Sumbernya air mata. Masih muda sudah susah hidup. Masih remaja sudah susah. Dalam nama Yesus. Biar kita menjadi bahagia malam ini. Ini satu, kuasa kemenangan. Sebut nama Yesus, ada kuasa. Dua, kuasa pengangkatan, ayat 9. Tidak merosot, bukan bumi yang membuka mulut, surga. Kita disedot naik ke atas, amin. Kita disedot naik ke atas. Pengangkatan, kuasa pengangkatan. Itu kuasa pengangkatan sama dengan kuasa pembaharuan. Nah, kalau manusia daging biar lompat bagaimana turun. Yesus sebelum mati di kayu salib tidak bisa naik. Setelah dia mati bangkit dalam tubuh kemuliaan berubah, baru bisa naik ke surga. Kita pembaharuan. Apa yang dibaharui? Mulut lagi. Maaf ya, mulut-mulut ini sekarang. Ayat 11, segala lidah mengaku. Mulut. Nah, mulut diubahkan. Lidah, mulut diubahkan. Mulut yang jujur, ngaku apa adanya, jujur. Jujur itu mengaku apa adanya. Kalau benar ya benar. Salah, salah. Kalau dosa yang ngaku, gagal yang ngaku. Jujur. Nah itu terangkat, orang jujur, kalau dusta turun ke bawah. Ayo, jujur aja malam. Iya, saya salah. Saya memang salah. Ampuni saya. Terangkat. Jujur. Kuasa pengangkatan, pembaruan dari manusia daging menjadi manusia rohani, yaitu jujur. Ya, tidak. Ngaku. Salah, ngaku salah. Ngaku dosa, ngaku keadaan kita. Ngaku sama semua. Diangkat. Saya berhasil indah. Pengangkatan itu kita menjadi berhasil indah. Kalau turun terpuruk, ke atas berhasil indah. Sudah, yang hancur pun bisa berhasil, yang gagal. Sebut nama Yesus. Asal pelayanan, sudah pelayanan, kasih pelayanan. Rumah tangga perhatikan kedudukan sebagai apa. Kita ayo jangan kita saling bermusuhan, jangan. Kasih dalam rumah tangga. Saja, semoga kita taat dengar-dengar. Semoga kita naik, berhasil indah, dipakai oleh Tuhan. Kita dipakai, naik itu dipakai dalam kegerakan hujan akhir. Pembangunan tubuh Kristus. Doakan Om ya ke Jayapura minggu depan. Ini, mungkin saudara tidak bisa ikut karena kegiatan, karena ini. Doa, sama ikut juga itu. Dalam doa, doakan Om, bukakan firman, perjalanan dan ya, Tuhan berkati kita. Sampai kalau Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Terakhir sempurna, mujizat terakhir sempurna seperti Dia. Untuk layak terangkat di awan-awan permai. Bertemu Yesus, bertemu keluarga kita semua, doakan sampai di Yerusalem baru. Tidak terpisah, jangan ada yang terpisah. Tuhan tolong kita semua. Tuhan
memberkati kita. Ayo menyeru nama Yesus, apapun keadaan kita, sebut Yesus ya, Tuhan akan tolong kita. Bangkit berdiri di tempatnya. Yesus, Yesus. Apa itu? Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Ayo 65 kah? Mari kita bangkit berdiri bersama. Saat tiada jalan, di Surabaya, di Medan, yang tidak penting jangan keluar, penting sekali ini saudara. Mari menyeru nama Yesus. Jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, masa muda sudah pahit, akui kepada Tuhan. Dan tak ada yang kecewa, mungkin tidak bisa bertahan, kecewa saya, putus asa, ayo berseru dari sana dan memberiku jawaban. Kur, hanya nama Yesus. Buka mulut, buka suara. Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Kur, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian dengan tundukkan kepala. Mungkin orang tua tidak tahu, tidak bisa apa-apa. Jangan putus asa, jangan kecewa. Mungkin sudah ada kejatuhan, kegagalan. Masih ada kesempatan menyeru nama Yesus. Terus tundukkan kepala, tutup mata. Ada 2 menit sampai 5 menit. Saya buka kesempatan. Satu orang sangat butuh maju ke depan. Haleluya. Berdiri saja, tidak apa-apa, hanya menyeru nama Yesus. Berdiri. Jangan ikut-ikut, tapi jangan gengsi. Kalau ada tergerak mau maju, ayo serukan nama Yesus. Kalau orang tua perhatian, jangan sombong, jangan bangga. Orang tua terbatas, bisa mengecewakan. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya, tidak mengecewakan. Di Medan maju, di WR4 juga ada Yesus bersama-sama kita semua. Di depan laptop dimanapun saudara berada, kau muda, ayo sebut Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, haleluya.
Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yalaka, yalaka. Oh, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yalaka, yalaka. Nyatakan kuasa-Mu, kuasa nama-Mu menolong kami. Oh, haleluya, haleluya. Yalaka, yalaka. Yesus, Yesus, yalaka, 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 yalaka. Yesus, Yesus, yalaka, 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 yalaka. Yesus, Yesus, oh Engkau baik. Terima kasih. Nyatakan kuasa nama-Mu di tengah kami. Haleluya, haleluya. Sampai kami sempurna seperti Engkau. Oh, haleluya. Yesus, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau tolong kami semua. Kuasa nama-Mu menolong kami. Terima kasih, membaharui kami, mengangkat kami Tuhan, sampai kesempurnaan, sampai di awan permai, sampai di Yerusalem baru. Sorak-sorai haleluya bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik bagi kami. Ayo, ada yang mau mengangkat tangan pelan-pelan secara pribadi, menyerah sepenuh, berseru dan berserah, berseru kepada Tuhan. Angkat dua tangan. Titik beratnya apa malam ini? Ayo berseru, berserah. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Oh, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Tidak ada yang mustahil. Yesus, tidak ada yang mustahil. Yesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai kesempurnaan kami tetap bersama-Mu Tuhan. Pegang kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Gembalakan kami semua di sini. WR4 Surabaya Suprapto, 2 WC Medan, 4 Rak Kuningan 14. Yang tergembala jarak jauh karena keadaan pengajaran benar dalam negeri, luar negeri, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasakan keubahan, kepuasan, pertolongan tangan Tuhan, pengangkatan bidang jasmani rohani sampai diangkat di awan-awan. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali Tuhan, Kau mudah. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Semua yang sudah bekerja berkatilah, buka jalan semua. Tolong, tidak ada yang mustahil Tuhan, buka jalan. Hutang piutang, butuh rumah tanah, butuh menjual rumah tanah, tolong semua. Yang mencari pekerjaan tolong Tuhan, buka jalan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, tolong. Yang sekolah kuliah berikan hikmat-Mu, menghadapi UTS, UAS, skripsi, tesis Tuhan, dan lain-lain, tolong semua naik kelas baik, lulus baik semua Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, nilai-nilai merosot, tolong semua, buka jalan, buka firman Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Pergaulan kamu mudah, berikan pergaulan yang baik, dalam kebenaran kesucian selalu Tuhan, dimanapun berada, lindungi semua Tuhan. Perjodohan yang terbaik, satu dalam pengajaran benar, ada buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan semua, beri masa depan berhasil indah Tuhan. Tolong perjodohan juga, buka firman, buka jalan yang terbaik Engkau berikan. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu Tuhan.
Tuhan jamin masa depan berhasil indah semua sampai kesempurnaan. Keluh kesah kaum muda engkau yang tahu, engkau tolong yang sakit engkau yang tahu, engkau jamah dalam problem apapun jamah, mujizat pasti terjadi. Kami bahagia semua Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat bagi mereka yang sudah perhatian pada kami. Oh Tuhan, terlebih selamatkan mereka semua. Tuhan tolong berada dalam Tuhan, berada dalam ibadah pelayanan yang sungguh-sungguh kepadamu. Gembala-gembala di daerah pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat. Terutama pakai dalam pengajaran benar, penyembahan benar Tuhan. Pelayanan yang benar Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa. Tuhan tolong semua. Terima kasih. Inilah doa kami. Tuhan menjawab semuanya. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini untuk Papua, ya, untuk Jayapura. Sudah pernah? Belum. Satu kali lagi ya, untuk Jayapura. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Tetap tadi, mari. Haleluya. Segera. Ya. Tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Haleluya, puji Tuhan. Mohon doa. Ika Luciana Boru Silitonga mengikuti tes ujian kedokteran dari Medan. Ya, Tuhan menolong. Doa yang berulang tahun 13 sampai 20 Oktober. Willis Untari hari ini 13, Sela Evila hari ini. Selamat ulang tahun. Bapak Sanglangi besok 14, Grace Watu Seke Jakarta besok 14. Ibu Rugun Deswianti Carolina Pardede, Ibu Anton Medan 15, Bapak Denny 16, Bapak Wellington Besukan 16, Ibu Nila Asisa Simatupang, Ibu Nino 16, Gosen William Hendra Billy 17, Adriel Gatman Kurnia Yosep Adriel 17, Giovanno Bastian Pratama Sekolah Minggu 18, Yovia Okta Miranda 18, Armando Paul Wintrof Silitonga 18, Angelina Oktaviani Surabaya 18, Ibu Yenimas Madubu Medan 18, Bapak Budi Stiono 19, Ibu Remalis Rewati Simanung Kalit Medan 20 Oktober. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati kita semua. Besok pagi kebaktian umum di sini 7 kurang 10. Ya, gunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberkati, ya, memberi nilai tambah. Di Surabaya WR4 Surabaya 11 kurang sedikit, Om juga yang di sana. Kalau ada teman bisa diarahkan. Kemudian di Medan juga Minggu jam 19.15 malam di Royal Room Hotel Danau Toba Internasional Medan. Om juga yang ke sana. Kalau ada teman dan lain dipersilakan untuk diarahkan ke sana. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama bangkit berdiri, kita tamatkan
kebaktian malam ini. Kami berdoa buat yang sakit dan lain-lain, Engkau jamah semua, Engkau sembuhkan semua, sampai kembali bisa beribadah melayani Tuhan. Tuhan tolong semuanya Tuhan. Yang berulang tahun kemarin, hari ini, besok, selanjutnya beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terus semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih juga yang akan tes kedokteran. Tuhan berikan hikmat akal budi dari surga, pertolongan dari Tuhan supaya mujizat terjadi, namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepada segala pengorbanan kaum muda, remaja, anak-anakmu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama kami, tiba di rumah selamat sehat semua, peluk kami, jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan tolong kami semua, Tuhan berkemurahan. Baik di sini Surabaya, Medan, lindungi semua. Dan besok kembalikan pagi di Malang, siang di Surabaya, malam di Medan. Dengan setia kepadamu, Tuhan memberikan nilai tambah semuanya. Tuhan menjenguk, memperhatikan kami sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih latihan kur di sini Surabaya, Medan, berkati semuanya. Tuhan urapi, Tuhan tolong. Terima kasih, balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Masih ada waktu 5 detik, 10 detik, ayo angkat 2 tangan ke atas. Haleluya, haleluya, haleluya. Titik poinnya apa? Serahkan pada Tuhan sampai pulang damai, bahagia semua. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami tak mampu, tak bisa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan, berbelas kasih. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan lain. Puji Tuhan.